Horas, jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Senin 26 Februari 2024, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Anak Yesus Kristus itulah yang menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini tertulis dari Yeremia 20 ayat 13. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Perikop ini merupakan keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Yeremia tahu dan sudah mengalami jabatannya sebagai seorang nabi itu penuh dengan tantangan, bahkan mengancam nyawanya. Karena apa? Karena dia harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, dan siapapun yang mendengar firman Tuhan, siapapun yang mendengar tentang kebenaran, sering sekali terusik kehidupannya. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan itu harus dinyatakan kepada orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang selama ini jauh daripada Tuhan dan menganggap tidak terjadi apa-apa kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal Yeremia ini diutus Tuhan dengan tujuan ketika umat Tuhan mendengar firman Tuhan ada pertobatan. Tetapi Yeremia mengalami tekanan begitu berat. Meskipun demikian, ketika Yeremia sedang berkeluh kesah, dia tetap menatap kepada Tuhan, dan bahkan di ayat 13 ini dia mampu untuk mengatakan, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Di dalam pergumulan, di dalam kesedihan, di dalam penindasan, Yeremia mampu mengatakan, bernyanyilah untuk Tuhan. Mampukah saya dan saudara seperti itu? Di dalam kesedihanmu, di dalam tekanan hidupmu, di dalam penderitaanmu, saudara mengatakan bernyanyilah untuk Tuhan. Mengapa Yeremia harus bernyanyi untuk Tuhan? Karena Yeremia melihat Allah lebih besar daripada penderitaannya. Karena Yeremia mensyukuri atas panggilannya sebagai seorang nabi, dia tidak lari. Dia tidak menyesal sebagai seorang pemberita kabar baik, pemberita kebenaran. Untuk itu dia bersyukur sekali bahwasanya dia dipakai Tuhan sebagai seorang nabi dan dia bernyanyi untuk Tuhan. Bahkan dia mengatakan, Allah telah melepaskan nyawa orang miskin, melepaskan tangan orang-orang yang berbuat jahat, melepaskan dirinya dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk bernyanyi bagi Tuhan, apapun kondisi hidupmu. Karena itu bernyanyi untuk Tuhan itu bukan suatu tugas kita, bukan, tetapi suatu kewajiban. Kewajiban saya sebagai orang beriman ialah bernyanyi untuk Tuhan, bukan tugas. Jadi kalau sebuah kewajiban, ya harus dilaksanakan. Bagaimanapun kita, apapun situasi, bernyanyi dan bersyukur dalam Tuhan. Karena dengan bernyanyi maka kita akan fokus kepada Allah. Coba saja dalam penderitaanmu saudara bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyian itu, kalau kita memaknai nyanyian rohani itu dari buku ND HKBP, kalau kita maknai dia luar biasa. Teologi yang sangat luar biasa. Buku ND HKBP kita itu. Kita resapi dan kita akan fokus kepada Tuhan. Dengan nyanyian, dengan memuji nama Tuhan, maka kita akan tahu bahwasannya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Dengan memuji nama Tuhan,
maka kita akan belajar menerima kenyataan dan realita dalam kehidupan kita. Karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Dengan nyanyian, maka kuasa Allah hadir dalam kondisi kehidupan kita. Karena Allah bertahta di atas nyanyian kita. Oleh karena itu bernyanyi bagi Tuhan, luar biasa teologi nyanyian saudara-saudara. Allah bertahta di atas puji-pujian yang saudara nyanyikan. Di saat itulah kita yakin Tuhan beserta dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami diajak dan diajar untuk bernyanyi apapun kondisi kehidupan kami. Entah kami sedih, entah kami senang, entah kami menderita, entah kami sedang dalam keadaan yang baik. Tapi kewajiban bernyanyi itu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Bantu jemaat yang sudah mendengar firman ini untuk terus bernyanyi dan bernyanyi dan bernyanyi. Menyanyikan lagu rohani, lagu-lagu dari buku NDHKBP, Kidung Jemaat, lagu-lagu pujian sebagai pendorong iman kami untuk semakin dekat dan fokus hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik. Inilah doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.